Halo semuanya, kenalin nama aku Marsha. Sekarang udah jam 12:30 malam dan aku pengen nge-review salah satu buku yang baru aja aku baca. Bukunya adalah ini dia, Dompet Ayah Sepatu Ibu. 2026 baru baca buku ini. Ya nggak apa-apa ya, daripada nggak baca sama sekali. Oke, jadi novel ini tuh menceritakan kisah Zena dari Gunung Singgalang dan Asrul dari Gunung Marapi. Keduanya tuh berasal dari keluarga pas-pasan, atau bahkan bisa dibilang di bawah pas-pasan ya. Hidup dalam keterbatasan ekonomi, tapi mereka tuh sama-sama punya mimpi yang besar. Tanpa dibekali uang, tidak punya orang dalam, bahkan jalan mereka tuh terasa jauh lebih berat dibanding kebanyakan orang. Yang mereka punya saat itu hanyalah semangat, tekad yang kuat, dan doa orang tua yang tulus. Yang buat cerita ini tuh makin nyata adalah bagaimana penulis menunjukkan bahwa bantuan orang tua tidak selalu berbentuk materi. Tidak ada modal besar, tidak ada fasilitas istimewa, hanya doa yang terus dipanjatkan diam-diam. Dan justru disitulah kekuatan ceritanya. Ketika banyak orang yang nangis baca buku ini, justru menurut aku tuh buku ini benar-benar hebat karena sakitnya tuh benar-benar kerasa banget. Sakit banget gak sih saat kita punya mimpi yang besar tapi langkah kita tertahan oleh kondisi ekonomi yang pas-pasan. Sakit saat kita harus belajar menerima bahwa tidak semua orang berada di garis yang sama. Kita tuh perintis yang benar-benar memulai usaha dari nol, bukan perintis yang memulai usaha ketika orang tua kita sudah ada di level atas. Buku ini juga menampar aku bahwa yang sering kita lupain adalah kita nggak pernah benar-benar tahu seberapa keras perjuangan orang tua kita dulu dalam mengejar mimpinya. Dan ketika mimpi itu akhirnya tercapai, mereka tidak berhenti berjuang. Mereka justru memilih untuk bekerja lebih keras lagi, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita. Untuk memastikan bahwa kita bisa sekolah dengan layak, kita bisa kuliah, dan bisa hidup lebih layak dari mereka. Ada satu kutipan dalam buku ini yang sangat aku setujui. Ada di halaman 126, selalu cium tangan ayah dan ibumu ketika berangkat dan pulang. Tak peduli berapa usiamu, tak peduli sehebat apa dirimu. Itu kelihatannya emang hal kecil, hal sepele, tapi mungkin bagi orang tua kita itu adalah suatu hal yang besar ketika kita pulang maupun pergi untuk mencium tangan mereka. Mungkin ketika kita ngelakuin itu, orang tua kita merasa dihargai. Satu hal juga yang aku ambil dari novel ini adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik ke setiap orang. Karena apa yang kita berikan untuk orang lain pasti berbalik untuk diri kita sendiri. Ya udah sih gitu doang review buku dari aku. Dadah.